adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nah ini juga perlu kita pahami, kita sadari dalam hati kita bahwa sholat kita adalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamah min a'malihim as-salat. Sesungguhnya awal mula yang akan dihisab dari manusia pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa a'lamu unzuru fi salati 'abdi atamaha au naqasaha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang hal itu. Lihatlah oleh kalian, yaitu para malaikat maksudnya, tentang sholat hambaku, dia menyempurnakannya atau dia menguranginya. Menguranginya karena apa? Bisa jadi karena kurang khusyuk, atau bahkan mungkin kurang syarat dan rukunnya. Kalau rukunnya tidak ditunaikan tentu batal sholatnya, atau syaratnya ya. Kemudian dilanjutkan lagi, fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Maka apabila dia menyempurnakan dari sholatnya dengan syarat rukun dan kehusyuannya, maka dituliskan baginya yaitu kesempurnaan pahalanya. Wa in kana intaqasa minha syai'an, apabila dikurangi darinya yaitu tentang suatu, artinya adalah tidak khusyuk atau mungkin tadi ada yang kurang. Qala ungzuru hal li'abdi min tatawwu, apakah dari hambaku ini memiliki amalan sunnah, amalan sholat sunnah maksudnya. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li'abdi fardhatahu, maka sempurnakanlah, tambahkanlah itu menjadi pahala tambahan bagi sholat wajibnya yang dia lakukan. Kemudian min tatawwu dari sholat sunnah tadi. Tsumma yu'khadul a'malu 'ala dzakum. Kemudian setelah selesai pengadilan tentang sholat, ketika sholat wajibnya sudah dihisab, kemudian ditambah dengan sholat sunnah yang melengkapinya, maka jangan lupa dengan sholat sunnah, sholat tatawwu atau sholat rawatib bahkan ya, yang menjadi sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian juga yang ghairu mu'akkadah juga boleh kita lakukan. Kemudian yang tatawwu seperti sholat tahiyatul masjid, dan kemudian sholat-sholat yang lainnya, sholat sunnah tambahan. Karena kita tidak bisa menjamin, tidak ada yang berani menjaminkan, menggaransikan diri kita kalau sholat kita ini seumur hidup sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedelapan adalah kekhusyuan, dapat mengubah dan membedakan pahala sholat seorang dengan yang lainnya. Masya Allah para jamaah sekalian, kita sholat di satu tempat, kita sholat di masjid yang sama, imamnya sama, kemudian gerakannya sama, dan orang-orangnya adalah kita kenal. Tapi ternyata Allah memberikan pahala dengan keadilan yang seadil-adilnya. Kita dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana kemudian kita membawa hati, membawa seluruh jiwa raga kita untuk Allah dalam sholat, menghadirkan semua pikiran kita hanya untuk Allah, menghadirkan segala bentuk segenap kemampuan kita dihadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah bagian dari orang-orang yang muslim. Ini juga adalah salah satu lafadz yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau demikian berarti kita bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Hatta istri kita sebagai teman hidup kita di rumah itu juga akan berbeda nantinya pahalanya dengan yang kita raih, manakala ya tentu dia mungkin lebih khusyuk daripada kita. Atau mungkin kita tidak bisa menjamin apakah mungkin sang imam, si imam ini yang paling khusyuk, si imam ini yang paling banyak mendapatkan ganjaran pahala nanti dari Allah. Belum tentu. Atau orang yang paling dekat dengan imam, paling belakang dengan imam, yang akan menggantikan imam ketika batal, ketika dia ada uzur dalam sholatnya, itu juga belum tentu. Atau mungkin samping kanan kita, samping kiri kita, atau bahkan mungkin yang paling belakang dari kita. Meskipun mungkin paling belakang, ya walaupun ya kendati pun soft yang paling buruk bagi laki-laki itu adalah soft yang paling belakang ya. Tapi kita tidak bisa menjamin mana yang paling khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilannya. Maka Rasul mengatakan innal abda
layan sorifa min salatihi walam yuktabu lahu minha illa nisfuha. Sungguhnya seorang hamba ketika dia setelah melaksanakan sholatnya tidaklah tertulis ya sebagai pahalanya kecuali illa nisfuha, kecuali ada yang mendapatkan separuhnya, illa thuluthuha atau sepertiganya, illa rubu'uha atau seperempatnya, illa khumusuha atau seperlimanya, illa sudusuha atau seperenamnya, illa subu'uha atau sepertujuhnya, illa thumunuha atau seperdelapannya, illa tusu'uha atau ya illa atau sepersembilannya, atau apalagi illa usyruha atau bahkan sepersepuluhnya, seolah-olah tidak mendapatkan. Ya, 1 dibanding 10, bayangkan saja. Sepersepuluhnya yang dia dapatkan dari sholatnya yang mungkin tanpa menghadirkan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, kekhusyuan dapat mendekatkan ruh orang yang sedang sholat dengan penciptanya. Nah, maka Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Alamah Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatun, sungguhnya di dunia itu ada jannah. Man lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya di akhirat. Di sini ternyata adalah kekhusyuan kita di dalam salat salah satunya. Bagaimana kita merasakan kekhusyuan, ketenangan, keindahan, kenyamanan di dalam sholat, maka ini adalah menjadi PR bagi kita semuanya, para jamaah sekalian. Nah, bagaimana kita menghadirkan semuanya itu, maka pertanyaan bagi kita masing-masing. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika ya, di dalam kisah di buku ini dikisahkan ada seorang hamba yang salih, saya lupa namanya. Jadi beliau ini sedang sholat, sedangkan di sampingnya ini adalah ada anak kecil, yaitu anaknya sendiri, dililit ular. Bayangkan, anaknya dililit ular, dia tetap anteng dengan sholatnya. Apakah dia tidak tahu anaknya itu dililit ular? Ya memang tidak tahu. Karena apa? Karena dengan keindahan dari kekhusyuannya, karena sudah terlarut di dalam kekhusyuan ketika sholat, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah terlarut dengan yang namanya ya doa-doa terbaik, munajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anaknya sampai dililit ular. Ada ular yang melilit ke si putranya tadi, sampai orang-orang itu ribut memukuli ular tadi sampai kemudian ular tadi mati dan bahkan terselamatkan. Baru kemudian dia mengetahui anaknya dililit ular dan kemudian terselamatkan dari lilitan ular tadi ketika dia sudah menyelesaikan sholatnya. Masya Allah, sampai seperti itu, bayangkan. Imam Bukhari itu di dalam sholatnya beliau sampai disengat lebah ya, disengat yaitu serangga yang ya termasuk serangga yang buas ya, serangga besar, dan sampai mengucurkan darah di dahinya ya, di keningnya itu sebanyak 7 kali. Jadi beliau hanya mengatakan, oh iya kayaknya sudah beberapa kali lebah itu menyengat tapi saya tidak merasakannya. Masya Allah. Atau mungkin Abdullah bin Zubair di masa pemberontakan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dari Irak, ketika beliau sholat di Ka'bah, ternyata dilihat oleh para sahabat yang lain bahwa ternyata ada manjanik atau peluru manjanik yang bentuknya bongkahan batu besar melintas di janggutnya ya, melintas di janggutnya, dan bahkan tentunya akan mengenainya yang akan bisa menjadikan dirinya terluka atau bahkan mungkin celaka dengan itu atau bisa tewas dengan itu, tapi tidak sedikit pun tergeser di dalam sholatnya, atau entah kakinya atau mungkin dari kepalanya. Karena apa? Karena saking khusyuknya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ketika beliau melakukan gerakan yang lain ketika sujud pun ya demikian halnya. Ketika ada percikan dari manjanik tadi, tidak sama sekali menjadikan berubah posisi dari sholatnya Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Ya beliau adalah anak dari Zubair bin Awam, yaitu anak dari Asma binti Abu Bakar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya banyak sekali ya kisah-kisah para ulama, kisah-kisah mereka orang-orang yang soleh, bagaimana mereka mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya sehingga mereka benar-benar menikmati sholat. Nah, maka harus kita fahami bahwa kalau kita ingin benar-benar menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu menikmati sebagaimana kita menikmati kehidupan. Sebagaimana kita ingin merasakan nikmatnya dari makanan yang dikirimkan, atau nikmatnya makanan yang kita makan adalah dengan apa? Ya dinikmati, dengan disyukuri, dengan selalu bersandar terhadap apa yang menjadi kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrahnya, yaitu dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ya, adalah yang ke-10, kekhusyuan bisa mendatangkan kepada kemenangan. Maka dalam hal ini Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh menang orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka-mereka ini khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Kemudian loncat ke ayat yang ke-9, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka juga senantiasa menjaga salatnya. Kemudian ulaika humul warithun, ayat yang ke-10, mereka adalah orang-orang yang nanti akan mewarisi, alladzina yarithunal firdaus, merekalah yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat, yaitu wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yaitu satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, beliau mengatakan ini menjadi sebuah indikasi bahwa wajibnya kita khusyuk ketika sholat di hadapan Allah. Karena apa? Karena al-khashi'in, sebagaimana yang Allah katakan lakabirah, sungguh sangat berat, dan kemudian pahala yang akan didapatkannya adalah surga firdaus. Sedangkan surga firdaus hanya akan bisa diambil, hanya akan bisa diraih dengan amalan-amalan yang bersifat wajib. Surga firdaus hanya akan diambil para ikhwas sekalian, yaitu dengan amalan-amalan, atau bisa diraih dengan amalan-amalan yang sifatnya wajib, sebagaimana yang beliau katakan, yaitu di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, mengenai kekhusyuan, mengenai hukum bagaimana khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, semua ulama mengatakan wajib. Contoh misalkan saya ambilkan dari perkataan Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan wajib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wajib dengan menyitir dari ayat tadi. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala beliau mengatakan wajib dengan menyitir dari hadis, dari sebuah ayat, aqimis salata lidzikri, maka dirikanlah salat lidzikri, maka berzikir kepada Allah tidak akan mungkin bisa memunculkan kekhusyuan, tidak mungkin bisa memunculkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dilakukan dengan yang namanya khusyuk. Kemudian dalam ayatnya wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Ini juga dikomentari oleh, dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menghukumi tentang bagaimana khusyuknya hati ini harus kita hadirkan di hadapan Allah, khusyuknya salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan ibarat seseorang kalau dia mempersembahkan budak yang juling matanya, kemudian yang tuli atau bahkan buta dan cacat di hadapan sang raja, apa yang akan menjadi respon dari sang raja? Apa yang akan dilakukan oleh sang raja? Tentunya adalah, wah ini kurang ajar, ini penghinaan yang seperti ini. Sama dengan bagaimana kita menghadap diri, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita bahas. Alhamdulillah 10 poin dari bagaimana meraih kekhusyuan dalam sholat, dari buku ini ya, buku Seni Sholat Khusyuk karya Syekh Nada Abu Ahmad. Semoga bermanfaat, semoga juga menjadi manfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para ikhwah sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah untuk selalu bersabar ketika mungkin belum mampu khusyuk, dan selalu bersungguh-sungguh menjadi orang-orang yang khasyi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.